Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1089, sekali kata terucap, maka semua akan mengikuti. Kaisar Duoyuan Dao menatap Master Sekte Jing yang berjalan perlahan ke arahnya dan mengerutkan kening. Siapa Anda? Harus dikatakan bahwa dia menemui terlalu banyak kejutan kali ini ketika dia datang ke alam semesta ini. Entah itu pemilik Dao Pen yang berpenampilan seperti gangster di depannya, atau wanita berpakaian hijau yang pergi sebelumnya, atau wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di depannya, mereka semua membuatnya terkejut. Ada begitu banyak orang kuat di alam semesta ini. Menarik. Sebelum Master Sekte Jing sempat berbicara, Master Semak Besar di sampingnya berkata dengan tergesa-gesa, "Ini adalah Master Sekte Jing. Xiu Yan mengikuti Dao, Duo Yuan adalah Jalang. Kau harus bersujud kepada Master Sekte Jing dan meminta maaf, dan dia akan mengampuni nyawamu." Wu Bian di samping melirik pemilik Dao Pen dan berkata, "Sial. Orang ini benar-benar pandai menambahkan bahan bakar ke api." Mendengar perkataan sang guru Dao Pen, Kaisar Multitao langsung tertawa, mengolah kata-kata dan mengikuti Dao. Saat dia berkata demikian, dia menatap Master Sekte Jing dan berkata sambil tersenyum, "Datang dan coba." Pemilik pena Dao segera menarik Tuan Wu Bian ke samping, takut kalau mereka akan terpengaruh. Master Sekte Jing tiba-tiba berhenti dan menatap Kaisar Duoyuan. "Berlututlah." Sekali kata terucap, semuanya ikut terucap, ledakan. Dalam sekejap, wajah Kaisar Dao multidimensi berubah drastis, dan dalam sekejap, kekuatan segala sesuatu jatuh langsung ke Kaisar Dao multidimensi. Kaisar Dao multidimensi terkejut dan kakinya tertekuk, dan dia benar-benar berlutut. Celepuk, berlutut ini menyebabkan galaksi bergetar hebat, seperti gempa bumi. Lancang, Kaisar Multiverse tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan mata merah, dan dalam sekejap, kekuatan waktu dan tahun yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatan waktu dan tahun yang dahsyat itu dengan panik melawan kekuatan semua hukum. Namun, tidak peduli bagaimana dia memobilisasi kekuatan waktu, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan semua hukum. Kekuatan semua hukum itu seperti alam semesta yang menekannya, dan dia tidak dapat melawan sama sekali. Ketika Brahma Yama Tianzun dan Qizu, yang berada tidak jauh di belakang Kaisar Multiverse, melihat pemandangan ini, pikiran mereka tiba-tiba tersambar petir dan menjadi kosong. Sudah berlutut, Kaisar Duoyuan Dao menatap Master Sekte Jing. Tatapan matanya berubah ganas. "Wanita sialan, hari ini Kaisar ini dalam situasi putus asa dan diganggu oleh seekor anjing. Aku akan membalasmu 10.000 kali lipat di masa depan. Tunggu saja." Ledakan. Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia meledak dan suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba melanda. Master Sekte Jing tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Bubar. Dalam sekejap, kekuatan peledakan diri Kaisar Multiverse langsung terhapus. Sang Master Dao Pen berkata dengan lembut, "Itu hanya klon." Master Sekte Jing melirik pemilik Dao Pen dan bertanya, "Apakah kamu sangat bebas?" Pemilik Dao Pen menenangkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya sangat sibuk, sangat sibuk." Master Sekte Jing tidak berbicara lagi. Dia perlahan menutup matanya dan berkata, "Sejak saat ini, tidak ada peradaban yang diizinkan memasuki alam semesta Guangxuan." Dia berbicara lembut, tetapi suaranya langsung menembus galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. King Zhu, Sekte Pedang. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Ye Guan mengenakan pakaian sekte dalamnya dan pergi ke kuil sekte dalam.
Sebagai pengikut sekte dalam, seseorang harus pergi ke kota Wendao setiap pagi pada tanggal 1, 3 dan 5 untuk mendengarkan Dao, yaitu menghadiri kelas. Ini sebetulnya suatu manfaat, karena mereka yang datang untuk memberikan ceramah minimal berada pada level Kaisar Pedang. Wendao Chang terletak di Wendao Feng, yang merupakan puncak tunggal yang tampak seperti ujung pena dan menjulang tinggi di atas awan. Di puncak gunung tersebut, terdapat alun-alun melingkar dari batu biru yang dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Tempat ini sangat luas, dan berdiri di alun-alun tersebut terasa seperti berada di atas awan. Ketika Ye Guan tiba di Wendao Feng, beberapa murid inti telah berkumpul di sana. Ye Guan melihat puluhan murid inti, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya muda dan bersemangat. Kakak senior Mujin ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. Ye Guan mendengar suara itu dan menoleh, hanya melihat seorang pria berpakaian putih dan sangat anggun berjalan ke arahnya dari kejauhan. Itu An Mujin. Ye Guan juga sedikit terkejut saat melihat An Mujin. Begitu An Mujin mendekat, sekelompok kultivator pedang muda segera datang menyambutnya, tanpa malu-malu mencoba menyenangkannya dengan kata-kata mereka. Tenang, keluarga An saat ini bukanlah keluarga biasa. Bagaimanapun, An Qinghan adalah kepala sekolah seni bela diri di markas besar. Bagi banyak orang, dia adalah sosok yang seperti dewa. Apa itu Akademi Seni Bela Diri? Itu adalah tempat berkumpulnya banyak orang terpilih, dan mereka yang berada di Akademi Seni Bela Diri adalah yang paling jahat di antara yang jahat. Sungguh mengerikan bahwa An Qinghan bisa menjadi kepala Akademi Seni Bela Diri. Menghadapi niat baik semua orang, An Mujin menanggapi satu persatu. Pada saat ini, An Mujin melihat Ye Guan tidak jauh dari sana. Dia sedikit terkejut, lalu perlahan berjalan mendekati Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye, kita bertemu lagi." Melihat An Mujin benar-benar berinisiatif untuk menyapa Ye Guan, beberapa pendekar pedang di lapangan sedikit terkejut dan menatap Ye Guan. Namun, ketika mereka melihat bahwa Ye Guan hanya berada di alam bawaan, mereka semua tercengang. Orang ini adalah murid sekte dalam. Mendengar perkataan An Mujin, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kakak An." An Mujin tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, apakah kamu berhasil masuk melalui penilaian menara pedang?" Ye Guan mengangguk, mata An Mujin bersinar dengan cahaya aneh, dan saat ini, Ye Guan berkata lagi, "Aku malu karena aku hanya bisa mencapai tingkat ketiga." Tingkat 3, An Mujin sedikit terkejut, lalu mendekati Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye, aku tidak bertanya apa-apa lagi. Apakah kamu mencoba menutupi kebenaran?" Ye Guan tertawa, generasi muda sekarang sama sekali tidak sederhana. An Mujin juga tertawa. Kakak Ye di depannya bukanlah orang biasa. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Ketua Yu ada di sini." Kepala Yu, Ye Guan mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan perlahan ke arahnya tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat wanita itu, Ye Guan tercengang. Inilah wanita yang sebenarnya telah ia temui secara terus terang, jauh di pegunungan. Mengapa harus dia? Ye Guan sakit kepala. Melihat Yuning, semua pembudidaya pedang di lapangan segera berdiri, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Yuning adalah kepala sekte pedang saat ini dan murid langsung dari master sekte. Yang terpenting, dia adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Yuning berjalan ke panggung batu dan melirik semua orang, "Duduklah." Setelah mengatakan itu, dia duduk. Semua orang segera duduk bersila. Yuning berkata, "Pelajaran hari ini adalah niat pedang. Niat pedang lahir dari niat,
yaitu kemauan. Yuning berbicara dengan sangat serius, dan para pembudidaya pedang di bawah pun mendengarkan dengan sangat serius. Niat pedang, sebagai seorang kultivator pedang, niat pedang tidak diragukan lagi sangat penting, karena dapat menentukan batas atas dan kekuatan tempur seorang kultivator pedang. Dan niat pedang, sederhananya, adalah kemauan keras. Ye Guan juga mendengarkan dengan saksama. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan gadis itu sebenarnya cukup bagus. Setidaknya sangat cocok untuk praktisi pedang muda saat ini. Pada saat ini, Yuning tiba-tiba menatap sekelompok pembudidaya pedang di bawah dan berkata, "Keluarkan niat pedang kalian." Niat pedang, mendengar ini, semua pembudidaya pedang di lapangan melepaskan niat pedang mereka. Di antara mereka, An Mujin memiliki niat pedang dan aura pedang yang terkuat, termasuk dalam tingkat kaisar pedang. Di antara semua niat pedang, dia menonjol seperti burung bangau di antara ayam dan sangat mencolok. Adapun Ye Guan, dia tidak punya niatan menggunakan pedang. Itu tidak benar. Jika dia mau, niat pedang itu bisa muncul kapan saja. Tetapi niat pedangnya agak istimewa. Jika muncul di sini, itu akan mudah menimbulkan masalah. Bagaimanapun, itu adalah niat pedang yang tak terkalahkan. Yuning melirik niat pedang An Mujin, lalu menatap salah satu anak buahnya dan berkata, "An Mujin, Fuji, maju." Mendengar ini, An Mujin keluar. Di barisan terakhir, seorang pendekar pedang muda juga berjalan perlahan. Pendekar pedang muda itu tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, dengan tubuh kurus dan tinggi. Dia jelas sedikit gugup, dan wajahnya sedikit pucat. Yuning menatap mereka berdua, "Lepaskan niat pedangmu." An Mujin segera melepaskan niat pedangnya. Niat pedangnya sekuat pelangi. Begitu muncul, dia seperti seorang kaisar. Niat pedang di sekelilingnya segera ditekan. Kultivator pedang bernama Fuji ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan niat pedangnya. Namun, begitu niat pedangnya muncul, niat itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia takut dengan niat pedang An Mujin. Haha, melihat kejadian itu, seluruh pendekar pedang di lapangan tertawa terbahak-bahak. Pemuda pembudidaya pedang bernama Fuji tiba-tiba menjadi semakin gugup. Dia ingin melepaskan niat pedangnya, tetapi niat pedang itu segera kembali ke tubuhnya begitu muncul. Pada saat ini, para praktisi pedang tertawa makin keras. Fujize begitu cemas hingga keringat dingin keluar. Yuning mengerutkan kening dan berkata lembut, "Fuji." Tubuh Fuji tiba-tiba bergetar. Dia menatap Yuning, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan suara gemetar, "Ketua Yu." Yuning menatapnya, "Mengapa niat pedangmu begitu lemah?" Fuji sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Yuning menggelengkan kepalanya, "Dilihat dari niat pedangmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte dalam." Ketika Fuji mendengar ini, wajahnya langsung pucat. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Ketua Yu, aku akan berusaha sekuat tenaga, aku." Melihat Fuji langsung berlutut, beberapa penggarap pedang di lapangan menunjukkan rasa jijik. Bagi mereka, sebagai seorang pendekar pedang, seseorang harus memiliki nyali dan lebih baik patah daripada membungkuk. Jika seseorang berlutut dengan mudah, dia tidak layak menjadi pendekar pedang. Melihat Fuji berlutut, Yuning mengerutkan kening. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berjalan ke sisi Fuji. Dia membantu Fuji berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, Ketua Yu tidak bermaksud apa-apa lagi. Jangan terlalu banyak berpikir." Yuning melirik Ye Guan, lalu berkata, "Sekte dalam akan mengadakan penilaian setiap setengah bulan. Jika dia tidak dapat menyelesaikannya, dia akan dikeluarkan.
Dilihat dari niat pedangnya saat ini, mustahil baginya untuk menyelesaikan penilaian. Selain itu, niat pedangnya tidak memenuhi standar untuk menjadi murid Sekte Dalam. Sambil berbicara, dia menatap Fuji dan bertanya dengan suara tajam, "Bagaimana kamu bisa masuk ke gerbang dalam?" Fuji berkata dengan suara gemetar, "Saya masuk melalui penilaian." Yuning mengerutkan kening, "Tetua Sekte Dalam." Setelah suara itu berakhir, seorang lelaki tua muncul di lapangan. Dia membungkus sedikit kepada Yuning dan berkata, "Ketua Yu." Yuning melirik Fuji, lalu bertanya, apakah dia lolos ujian? Ketika Tetua Sekte Dalam melihat Fuji, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia ragu sejenak, lalu berkata, memang, dia diterima melalui ujian. Tapi, Yuning sedikit mengernyit. Tapi apa? Tetua Sekte Dalam berkata, dia beruntung, karena pada hari penilaian, ada beberapa masalah dengan formasi penilaian, yang menyebabkan masalah pada boneka pembudidaya pedang. Pada saat kami mengetahuinya, dia sudah menjadi murid Sekte Dalam. Jadi, setelah mendengar ini, semua pembudidaya pedang di lapangan tiba-tiba menyadarinya. Orang ini beruntung, ketika semua orang melihat Fuji, mata mereka menjadi aneh. Menjadi murid batin dengan cara seperti ini sungguh aneh. Fuji merasa sedikit malu, tetapi lebih dari itu, dia takut dipecat. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Tetua Sekte Dalam, Yuning langsung merasa tidak senang. Bagaimana bisa terjadi kesalahan seperti itu di Sekte Dalam? Tetua Sekte Dalam buru-buru berkata, "Ini salah kami. Kami telah memperbaiki situasi secara keseluruhan dan akan memastikan bahwa kesalahan semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang." Yuning menatap Fuji yang pucat pasi. Ia hendak berlutut lagi, tetapi ditopang oleh Ye Guan. Ye Guan menatap Yuning dan tersenyum. "Ketua Yu, ini kesalahan formasi, bukan kesalahannya. Bukankah ada penilaian setiap setengah bulan? Bagaimana dengan ini, jika ia gagal dalam penilaian setelah setengah bulan, maka kita bisa memecatnya. Apakah menurutmu itu tidak apa-apa?" Yuning melirik Ye Guan, lalu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Baiklah, kalau dia tidak lulus penilaian dalam waktu setengah bulan, maka kami akan memecatnya." Ye Guan mengangguk, menatap Fuji, dan berkata sambil tersenyum, "Kita harus bekerja lebih keras lain kali." Fuji membungkuk dalam-dalam pada Ye Guan dan berkata penuh terima kasih. "Terima kasih, saudara." Yuning tiba-tiba menatap Ye Guan, "Di mana niat pedangmu?" Ye Guan berkata, "Aku belum memahaminya." Ketika kata-kata itu diucapkan, semua pembudidaya pedang di lapangan tercengang. Belum menyadarinya, Anmujin juga sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Kakak Ye, apakah kamu yakin?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Iya." Ekspresi Anmujin tiba-tiba menjadi aneh. Yuning menatap Ye Guan, "Apakah kamu belum memahami niat pedang, atau kamu tidak ingin memperlihatkan niat pedangmu?" Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Yuning meliriknya dan berkata, "Keluar dari kelas dan bubar." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Yuning pergi, Anmujin menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye, kita bicara nanti saja." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh beberapa penggarap pedang. Ye Guan dan Fuji adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Fuji tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan dan berkata, "Saudara Ye, terima kasih banyak." Ye Guan menatap Fuji dan berkata sambil tersenyum, "Menurutku niat pedangmu sebenarnya sangat bagus, tetapi tidak kuat. Mengapa demikian?" Fuji sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun.
Ye Guan hendak berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka berdua. Lelaki tua itu melirik Fuji dan berkata, "Fuji, keluargamu datang untuk menemuimu." Mendengar ini, secercah kegembiraan melintas di mata Fuji. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan dan berkata, "Saudara Ye, aku pamit dulu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan segera menghilang tak jauh dari situ. Bab 1090, jangan pedulikan hidup dan mati, lawan saja jika tidak mau menerimanya. Ye Guan melirik Fuji yang hendak pergi, dan tanpa berpikir banyak, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali ke halamannya, dan Yang Yian sedang duduk di pintu menunggunya. Ketika dia melihatnya datang, dia tiba-tiba berdiri, berlari ke arahnya, dan menatapnya sambil tersenyum. Ye Guan tersenyum, menatap Yang Yian, dan berkata, "Ayo pergi ke kota Qingyun untuk jalan-jalan." Mata Yang Yian tiba-tiba berbinar, hebat, meskipun sekte pedang itu bagus, dia tidak bebas. Dia merasa tidak nyaman melakukan apapun dan merasa sangat gelisah. Sekarang Ye Guan jauh lebih kaya dari sebelumnya, jadi dia langsung menyewa perahu awan, dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka tiba di kota Qingyun. Ye Guan membawa Yang Yian ke sebuah toko pakaian. Pemilik toko itu adalah seorang wanita paruh baya berusia 30-an dengan tubuh yang agak kekar. Ketika dia melihat Ye Guan dan Yang Yian masuk, dia bergegas keluar untuk menyambut mereka dan berkata sambil tersenyum, "Kedua tamuku, apa yang ingin kalian beli?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pilihlah beberapa pakaian untuk adikku." Yang Yian masih mengenakan pakaian pengemis yang sama seperti sebelumnya. Mendengar perkataan Ye Guan, mata pemilik toko langsung tertuju pada Yang Yian. Setelah melihat Yang Yian, dia tersenyum dan berkata, "Adik perempuan, ikut aku." Namun, Yang Yian menggelengkan kepalanya. Ia menarik lengan baju Ye Guan dan berkata dengan serius, "Jika kamu tidak menginginkan pakaian, belilah makanan." Ye Guan merasa sedikit tertekan. Ia mengusap kepala kecil Yang Yian dan berkata sambil tersenyum, "Setelah aku menjadi murid inti sekte pedang, sekte itu menghadiahiku banyak kristal roh. Kita tidak akan kekurangan makanan lagi di masa depan." Yang Yian berkedip, "Benarkah?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Iya." Yang Yian ragu sejenak, lalu berkata, "Tapi kita masih harus sedikit lebih hemat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku juga ingin membeli 1 set pakaian. Kalau kamu tidak menginginkannya, maka aku juga tidak akan membelinya." Yang Yian meliriknya, dan akhirnya dia mengangguk, "Ya." Yang Yian dibawa masuk oleh pemilik rumah. Tak lama kemudian, dia membawa Yang Yian keluar. Ketika dia melihat Yang Yian, dia tercengang. Saat ini, Yang Yian telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih muda. Meskipun usianya 14 tahun, mungkin karena kekurangan gizi, ia lebih pendek dan lebih kurus daripada gadis normal. Tetapi fitur wajahnya sangat halus, dan ia cantik, hanya saja ia tampak tidak terbiasa dengan pakaian yang dikenakannya, sehingga ekspresinya agak tidak wajar. Ye Guan menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, "Kelihatannya bagus." Yang Yian menundukkan kepalanya sedikit dan tersipu. Ye Guan tersenyum dan menatap pemilik toko, "Pilih beberapa set lagi untuknya." Pemiliknya langsung tersenyum dan berkata, Oke. Setelah beberapa saat, Ye Guan dan Yang Yian meninggalkan toko pakaian. Dia mengajak Yang Yian berjalan-jalan di jalan. Yang Yian tiba-tiba melirik ke arah pendekar pedang yang lewat tidak jauh dari situ. "Apakah kamu pendekar pedang?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Yang Yian menoleh ke arah Ye Guan, "Bukankah kamu punya pedangmu sendiri?" Ye Guan tersenyum tipis.
Belum, Yang Yian mengangguk sedikit. Oh. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di sebuah kedai mie. Ye Guan memesan 2 mangkuk mie. Yian jelas seorang pecinta kuliner. Dia menghabiskan mie itu dalam waktu singkat dan kemudian menatap Ye Guan dengan penuh semangat. Ye Guan tertawa, "Bos, tolong semangkuk lagi." Yang Yian tersenyum manis. Setelah makan mie, mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kota lagi, membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, dan kemudian kembali ke Sekte Pedang. Kembalilah dengan muatan penuh. Yang Yian jelas sangat bahagia hari ini, dan senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Ketika aku kembali ke Jianzhong dan melewati gerbang dalam, tiba-tiba terdengar seringai dari samping, "Jadi ibumu adalah seorang penjual roti, haha." Ye Guan berhenti dan berbalik. Tak jauh dari situ, beberapa pemuda mengelilingi Fuji dan mencibirnya. Fuji dikelilingi dan ditertawakan oleh mereka. Dia sangat marah, tetapi dia patuh dan tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa membiarkan mereka tertawa. Ye Guan mengerutkan kening. Dia berjalan bersama Yang Yian. Ketika orang-orang itu melihat Ye Guan datang, mereka mengerutkan kening. Pria terkemuka dalam jubah brokat menatap Ye Guan. "Apa yang kamu lakukan?" Dia masih sedikit takut pada pemuda yang bisa berbicara dengan An Mujin ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ada yang ingin kutanyakan pada kakak Fu." Sambil berkata demikian, dia menatap Fuji. "Kakak Fu, apakah kamu tidak membawa sesuatu bersamaku? Ikutlah denganku untuk mengambilnya." Fuji menatap Ye Guan dengan penuh rasa terima kasih dan bergegas berjalan ke sisi Ye Guan. Pemuda berjubah brokat itu menatap Ye Guan. "Namamu Ye Yang, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Pemuda berjubah brokat itu menyipitkan matanya dan mencibir, "Kamu kelihatannya suka mencampuri urusan orang lain." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Saudaraku tersayang, tidaklah memalukan bahwa saudara Fu berasal dari keluarga miskin. Sebaliknya, menurutku sangat luar biasa bahwa dia bisa sampai sejauh ini meskipun latar belakang keluarganya miskin." Fuji melirik Ye Guan, lalu menundukkan kepalanya tanpa suara. Pemuda berjubah brokat itu mencibir, "Mengapa, kau masih ingin memberiku pelajaran?" Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Ye Guan. "Jangan banyak bicara omong kosong. Apakah kau berani naik ke panggung hidup dan mati bersamaku?" Semua orang tercengang. Ye Guan juga tercengang. "Oh sial, apakah semua anak muda generasi ini begitu garang? Naik ke tahap hidup dan mati karena perselisihan." Melihat Ye Guan tetap diam, pemuda berjubah brokat itu menjadi lebih agresif. "Beranikah kau?" Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah ini perlu?" Pemuda berjubah brokat itu menatap Ye Guan dengan sikap yang mengesankan. "Menurutku itu perlu." Ahli pedang di dunia manusia pernah berkata bahwa hidup dan mati tidak boleh dianggap enteng. Dan jika tidak patuh, bertarung saja. Sebagai seorang kultivator pedang, kamu harus mengikuti kata hatimu. Jika tidak puas, kamu harus menghunus pedang dan membunuh orang. Ye Guan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah orang ini masih penggemar ayah? Melihat Ye Guan masih tidak mengatakan apa-apa, pemuda berjubah brokat itu berkata dengan marah, "Bagaimana kamu bisa menjadi seorang pendekar pedang jika kamu begitu penakut? Apakah kamu akan melangkah ke tahap hidup dan mati ini atau tidak?" Fuji di samping buru-buru berkata, "Saudara Tuoba, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Aku..." Sambil berkata demikian, tanpa sadar dia berlutut lagi. Ye Guan segera menariknya kembali dan mendesah, "Jika kau berlutut padanya sekarang, bukan saja kau tidak akan mendapatkan rasa hormatnya,
tapi dia malah akan semakin memandang rendah dirimu. Fuji berkata dengan suara gemetar, "Kakak Ye, maafkan aku. Aku. Ye Guan hendak berbicara ketika lelaki berjubah brokat itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Bisakah kalian berhenti membuang-buang waktu? Apakah kalian akan memasuki tahap hidup dan mati atau tidak? Sungguh membosankan membuang-buang waktu hanya untuk satu kalimat." Ye Guan menatap pria berjubah brokat itu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita pergi ke panggung hidup dan mati." Saudara Ye, wajah Fuji berubah drastis, dan dia mencoba menghentikannya, tetapi Ye Guan tersenyum padanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Pria berjubah brokat itu melirik Ye Guan dengan dingin dan berkata, "Ayo pergi." Sambil berbicara, dia terbang dengan pedangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang sebelum menghilang ke langit. Ye Guan mengerutkan kening dan menatap para pengikut pria berjubah brokat, di mana panggung hidup dan mati. Sekelompok pengikut, seorang lelaki tua datang ke paviliun Master Sekte. Di dalam paviliun, lelaki tua itu membungkuk hormat kepada Yue Qi dan Yuning, lalu berkata, "Master Sekte, Ye Yang dan Tuo Bagu akan menuju ke panggung hidup dan mati." Yue Qi mengerutkan kening, tahap hidup dan mati. Orang tua itu mengangguk, ya, sambil berbicara, ia menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, Yue Qi terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arah Yuning, "Pergi dan lihatlah." Yuning mengangguk. Oke, setelah berkata demikian, dia dan lelaki tua itu berdiri dan pergi. Berita bahwa keduanya akan menuju panggung hidup dan mati menyebar dengan cepat, dan banyak murid batin segera berbondong-bondong mendatangi panggung. Arena hidup dan mati terletak di puncak hidup dan mati, yang merupakan puncak terpencil. Biasanya tidak ada seorang pun di sini. Arena ini hanya akan ramai jika ada pertarungan hidup dan mati. Pada saat ini, banyak murid batin telah tiba di sini. Di panggung kehidupan dan kematian, Tuo Bagu berdiri dengan gagah, memegang pedang di tangannya, ujung pedangnya terbuka dan auranya sangat kuat. Alamnya tidak rendah. Dia berada di alam abadi manusia, dan dia juga seorang ahli pedang. Meskipun dia tidak sehebat Ye Zuxin dan An Mujin, dia berada di atas rata-rata di antara sekte dalam. Setelah menunggu beberapa saat, Tuo Bagu tiba-tiba mengerutkan kening, mengapa dia belum datang. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berkata, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa Ye yang tidak bisa terbang dengan pedang dan sedang dalam perjalanan." Begitu kata-kata itu diucapkan, semua pembudidaya pedang di lapangan tertawa. Tidak bisa menggunakan pedang, Tuo Bagu mencibir. Yang satu bergabung dengan sekte pedang karena keberuntungan, dan yang satunya mungkin bergabung melalui pintu belakang. Tidak heran mereka bisa bersama. Mereka benar-benar burung yang sama. Akhirnya, setelah menunggu hampir setengah jam, Ye Guan dan dua orang lainnya akhirnya naik ke puncak gunung. Pada saat itu, semua orang di lapangan mengalihkan pandangan ke arahnya. Ye Guan agak terdiam. Dia benar-benar belum bisa terbang dengan pedang itu karena energi spiritual di tubuhnya terlalu rendah. Dia takut dia akan jatuh begitu dia lepas landas. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan segera melangkah menuju panggung hidup dan mati. Pada saat ini, Fuji tiba-tiba meraihnya dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak Ye, bagaimana kalau menyerah saja?" Ye Guan, Fuji melirik Tuo Bagu di panggung hidup dan mati dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah manusia abadi dan ahli pedang. Dia juga memiliki pedang tingkat senjata ajaib. Yang lebih penting, dia berasal dari keluarga Tuoba di Qingzhou. Keluarga Tuoba adalah yang kedua setelah keluarga Ye dan keluarga An. Bahkan jika kita menang, kita tidak bisa mengalahkan mereka.
dan kita bahkan mungkin melibatkan keluarga kita. Dari keluarga Tuoba, Ye Guan terkejut. Dia tidak menyangka kalau orang ini berasal dari keluarga Tuoba. Dia melirik Fuji dan berkata sambil tersenyum, "Kau benar. Jika kita membunuhnya, keluarga Tuoba di belakangnya pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan terjadi jika kau tidak melawan intimidasi mereka? Pikirkan baik-baik." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju panggung hidup dan mati. Fuji berdiri di sana dengan linglung. Ye Guan melangkah ke panggung hidup dan mati. Dia melirik Tuobagu dan berkata sambil tersenyum, "Ku dengar kamu dari keluarga Tuoba." Tuobagu berkata dengan tenang, "Ya, ada apa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo kita mulai." Tuobagu tiba-tiba melesat maju, dan pada saat yang sama, pedang di tangannya melesat keluar dan menebas langsung ke arah Ye Guan. Namun, Ye Guan sedikit memutar tubuhnya untuk menghindari pedang itu. Pada saat yang sama, ia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan Tuobagu. Wah, Tuobagu memuntahkan darah, lalu berlutut di tanah sambil menahan sakit, terus-menerus memuntahkan darah. Namun dia tidak mati karena Ye Guan menahan diri. Tetapi keadaan di sekitarnya sunyi senyap. Satu gerakan, secara diam-diam, Yuning menatap Ye Guan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, An Mujin tertawa, "Kakak Ye, kamu memang punya bakat terpendam." Di luar panggung, Fuji menatap Ye Guan dengan tak percaya. "Kakak Ye," dia. Mata yang Yian penuh dengan kekaguman. Di panggung hidup dan mati, Ye Guan berjalan mendekati Tuobagu, melepas cincin penyimpanan Tuobagu, lalu berbalik dan pergi. Ye Guan melangkah 2 langkah, lalu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Tuobagu yang tampak ketakutan. "Apakah kau akan membalas dendam padaku?" Tuobagu awalnya terkejut, tetapi setelah mengetahui niat pihak lain, wajahnya berubah drastis dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, aku tidak akan. Aku tidak bodoh. Bahkan jika aku memikirkannya, aku pasti tidak akan mengatakannya sekarang." Bersambung.